Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya Ditya Ranwarta dengan NIM 2101117140123 akan menjelaskan tentang studi value engineering dari Hospital and Staff Housing Complex. Untuk pendahuluannya, tim value engineering menganalisis proyek dari 4 sudut pandang, yaitu ada dari arsitektur, struktural, mekanik, dan listrik. Studi ini dilakukan di kantor arsitek dan insinyur pada bulan November 1996. Tujuannya ini adalah untuk meninjau dokumen desain untuk mengoptimalkan dampak biaya dari keputusan desain. Proyek ini melibatkan pembangunan rumah sakit sekitar 350.000 square feet dan kompleks perumahan asrama berjumlah 5 bangunan dengan sekitar 195.000 square feet. Biaya yang telah divalidasi oleh tim value engineering dan disetujui oleh AE berjumlah sekitar 93 juta dolar. Dari 127 ide pada tahap review awal, dihasilkan penghematan awal lebih dari 16 juta dolar dan tambahan potensi penghematan lanjutan dalam operasi, pemeliharaan, dan peningkatan pendapatan sekitar 265 dolar per tahun. Dengan potensi penghematan sejumlah 5 juta dolar termasuk biaya konstruksi serta peralatan pendukung dan medis. Untuk arsitekturnya itu berjumlah sekitar 3.500.000 dolar dan peninjauan ini itu untuk desain partisi interior untuk perumahan dan rumah sakit. Untuk asramanya ini itu dilakukan dengan menghapus unit balkon, kanopi yang kurang efektif, menghilangkan ruang bawah tanah, dan menggunakan panel dinding eksterior yang lebih murah. Lalu merevisi desain panel paracetak eksterior rumah sakit dan perumahan yang dari awalnya itu 7 inch menjadi 5 inch atau menggunakan batu lokal. Lalu menaikkan tingkat ruang bawah tanah rumah sakit sebesar 1 meter untuk mengurangi hidrostatik pada plat. Lalu ada merevisi lantai dasar yang sekarang itu yang digunakan adalah granit dengan lantai yang lebih murah dan lebih praktis untuk ruang operasi. Lalu selanjutnya ada struktural yang berjumlah sekitar 130.000 dolar. Ini dia itu merevisi sistem struktural untuk plat datar dan meningkatkan ketinggian lantai ke lantai ke 14 kaki 3 inch. Desain aslinya ini 13 kaki itu tidak akan mengakomodasi secara ekonomis utilitas yang diperlukan. Peningkatan biaya akan terjadi dalam upaya mencocokkan utilitas di ruang langit-langit yang diusulkan. Lalu ada sederhanakan level lantai dasar dan bawah tanah untuk mengurangi perubahan grade. Lalu lanjut ke mekanikal. Di sini ada 14 item total. Pada awalnya itu berjumlah sekitar 1 juta dolar dan 110.000 dolar per tahunnya. Di sini ada konsolidasi jalur sanitasi dan pembuangan limbah di dalam gedung, lalu menghilangkan instalasi pengolahan limbah dengan solusi alternatif, yaitu mempertimbangkan pengolahan yang lebih murah sehingga penghasilan penghematan biaya awal berjumlah 320.000 dolar atau menyediakan sistem tangki septik yang menghasilkan penghematan biaya awal sejumlah 375.000 dolar. Lalu mempertimbangkan penyediaan sistem penyimpanan energi termal air dingin sebagai sarana pelepasan beban listrik pada jam sibuk dengan mempertimbangkan peningkatan kenaikan suhu air dingin dari 42 derajat Fahrenheit menjadi 46 derajat Fahrenheit di seluruh pendingin. Hal ini menghasilkan pengurangan aliran air dingin yang secara keseluruhan mengarah pada biaya perpipaan yang lebih rendah, mengurangi energi pemompaan, dan peningkatan efisiensi keseluruhan dari operasi pendingin. Lalu ada mendesain kamar tidur untuk pasien umum dengan suhu 75 derajat Fahrenheit dari yang suhu awalnya itu 65 derajat Fahrenheit. Dengan ini diharapkan menghasilkan penghematan biaya awal tanpa mengorbankan kenyamanan pasien. Lalu mengganti kipas angin dengan menggunakan sistem volume udara sentral di ruang pasien umum. Hal ini dikarenakan sistem sentral itu lebih efektif dengan meningkatkan
kondisi lingkungan dalam ruangan bagi pasien, yaitu memberikan tingkat filtrasi yang lebih tinggi dalam ruang, menghilangkan pemeliharaan yang tidak perlu, dan menurunkan biaya pengoperasian. Lalu selanjutnya ada electrical dengan total $3.800 per $3.800 dengan $100.000 per tahunnya. Di sini di electrical itu studinya yaitu mengkonfigurasi ulang sistem distribusi listrik untuk mengoptimalkan penggunaan distribusi tegangan tinggi, lalu mengganti parabola dengan perlengkapan lensa prismatik dan balas elektronik dengan faktor daya tinggi. Dikarenakan penghematan energi tidak mengimbangi biaya awal. Lalu juga mengkonfigurasi ulang pencahayaan luar ruangan yang mengurangi jumlah kutub. Selanjutnya ada memusatkan sistem satu daya tak terintegrasikan, memindahkan switchgear lebih dekat ke pusat beban, dan mengubah voltase pendingin dari 280 volt menjadi 380 volt. Di sini juga ada studi peralatan medisnya dengan total biaya awal itu $7.500 dengan $650.000 per tahunnya. Yang pertama ada menunda beberapa item medis untuk menunda biaya sampai beban pasien meningkat untuk menciptakan kondisi impas seperti MRI, lab kateter jantung, kamera nuklir, dan gamma. Biaya modal diprediksi sekitar $5.300.000 dan itu tidak termasuk dengan peralatan-peralatan medis di atas. Dengan mempertimbangkan untuk menambahkan peralatan terpilih untuk menghasilkan pendapatan tambahan seperti menambahkan satu pemindai ultrasuara tambahan, menambah 3 tempat tidur tambahan dalam hemodialisis untuk pasien anak yang saat ini tidak tercakup, dan menambahkan 2 mesin sinar X radiografi seluler, peralatan di atas akan menambah sekitar $675.000 per tahun dalam penghasilan tambahan. Lalu ada area terbesar dari potensi penghematan pada peralatan medis, seperti berikut. Menghilangkan barang-barang yang berlebihan dengan perkiraan peralatan bangunan atau konstruksi dan mendapatkan peralatan lokal dimanapun tersedia dengan biaya lebih murah. Mengurangi jumlah yang tampak berlebihan dan beli peralatan pengganti atau produsen lain yang menghasilkan peralatan atau non-kepemilikan yang memadai untuk fungsi rumah sakit, dan menambah peralatan yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan rumah sakit secara keseluruhan atau biaya tambahan. Selanjutnya kita masuk ke rekomendasi value engineering-nya. Sini yang pertama yaitu merevisi lab klinis atau unit hemodialisa. Desain awalnya ini, laboratorium klinis dan unit hemodialisa berlokasi di antara Subu 10, 15, dan AF. Lokasi tersebut terbagi menjadi beberapa area, yaitu untuk donor darah, lab klinis, dan untuk hemodialisa. Dan di sini diusulkan untuk memperhatikan penataan ulang dari lab klinis dan ruang donor darah sesuai gambar di bawah ini yang nanti akan ditunjukkan. Keuntungan dari perubahan tersebut adalah memungkinkan untuk meningkatkan pemisahan antara area donasi atau donor dengan lab klinis, serta meningkatkan kemudahan akses pasien rawat jalan ke lab klinis dan pendonor ke area donasi. Selain itu, perubahan tersebut memungkinkan untuk dapat menambah tempat tidur hemodialisa khusus anak-anak. Di sini ada perbandingan total biaya dan life cycle cost dari rekomendasi. Dan dari kesimpulan dari LCC-nya tersebut dapat dihasilkan untuk total saving-nya itu sekitar $95.000. Lalu ada merevisi panel pracetak eksterior untuk rumah sakit dan perubahan. Desain awalnya itu menggunakan panel dinding eksterior beton pracetak 7 inch untuk rumah sakit maupun perumahan. Dan di sini diusulkan dengan menggunakan panel dinding pracetak 5 inch hanya untuk rumah sakit. Sedangkan untuk unit perumahan digunakan CMU, plaster, dan cat tekstur. Keuntungan dari perubahan tersebut adalah akan menghasilkan berat yang cukup besar dan penghematan biaya. Sedangkan kerugiannya adalah biaya perawatan sedikit lebih tinggi untuk eksterior perumahan. Di sini ada perbandingan total biaya dan life cycle cost dari rekomendasi. Dan di sini didapatkan untuk total saving dari life cycle cost summary-nya
berjumlah sekitar $1.800.000. Selanjutnya ada mengkonfigurasi ulang sistem distribusi listrik. Desain awalnya ini menunjukkan bahwa bangunan gardu sekitar 9.500 square feet untuk 6 trafo rumah, untuk perumahan dan rumah sakit. Setelah merevisi beban ke semua fasilitas, kapasitas trafo yang dibutuhkan adalah 9.000 kV. Dari gardu diperlukan untuk menjalankan sekitar 59.000 LF dari 3x300 tambah 150 mm2 kabel bertegangan rendah. Dan di sini diusulkan untuk penggunaan distribusi tegangan tinggi menggunakan jaringan 13,8 kV ke berbagai fasilitas dan menggunakan trafo tipe oli. Dipasang di luar dekat konsentrasi beban. Trafo yang dipasang itu dari jenis feed loop sangat direkomendasikan. Keuntungan dari perubahan desain tersebut adalah akan menghasilkan penghematan biaya awal dan LCC. Selain itu, kinerja distribusi daya yang lebih baik dan tercapainya peningkatan layanan. Sedangkan kerugiannya adalah bahwa pemilik harus memelihara trafo. Umur trafo yang diharapkan tidak kurang dari 25 tahun. Kabel bertegangan tinggi ketika dipasang dengan benar memerlukan waktu perawatan yang lebih sebentar dari kabel bertegangan rendah. Di sini ada perbandingan life cycle cost dengan total biayanya, dan didapatkan total savingnya itu sekitar 1.800.000. Next ada menambahkan 3 tempat tidur tambahan untuk unit hemodialisa. Nah, desain awalnya ini ada 4 tempat tidur di dalam unit tersebut, dan di sini diusulkan untuk merevisi untuk menambahkan 3 tempat tidur untuk memenuhi kebutuhan bagi pasien anak-anak dan unit prenatal. Memindahkan unit ke ruang yang lebih besar, dan ini keuntungannya ini bahwa unit hemodialisa sangat dibutuhkan dengan daftar tunggu yang sangat panjang, sehingga pendapatan yang diproyeksikan akan dengan mudah mengimbangi biaya awal dan membantu membiayai pengeluaran lain. Dengan melihat proyeksi pendapatan dan biaya terlampir, titik impas atau break-even point-nya kurang dari 1 tahun. Saat ini banyak sekali pasien anak-anak yang tidak dilayani dengan baik. Di sini ada perbandingan total biaya dan life cycle cost-nya dengan total saving berjumlah $1.600.000. Ya, untuk presentasi dari saya cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.